Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita sehat dan semangat selalu ya. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya, Santo Wibowo, pengampu mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan di SMK Kesuma Margoyosopati. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 11 TKJ mengenai konfigurasi remote server. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja mari kita simak penjelasannya selengkapnya. Baik, bertemu lagi dengan saya. Langsung aja kita mulai prakteknya. Sebelumnya kita akan mempersiapkan dulu perangkatnya. Akan saya tulis di notepad ya. Sebentar. Formatnya akan saya besarkan biar kelihatan. Oke. Konfigurasi remote server di Debian dengan menggunakan VirtualBox dengan bantuan software untuk meremote yaitu PuTTY. Nah, peralatan yang dipersiapkan adalah yang pertama seperangkat komputer, bisa laptop ataupun desktop. Yang kedua aplikasi virtual mesin. Nah, ini kita bisa memakai VirtualBox, Proxmox atau VMware. Nah, nanti akan saya pakai VirtualBox. Yang ketiga master sistem operasi Debian, Linux Debian. Yang saya pakai adalah Linux Debian 8. Nanti kalian kalau tidak punya Linux Debian 8 mau pakai 6, 7, 9 atau 10 terserah ya, tidak ada masalah. Berikutnya OS sistem operasi GUI. Biasa kita pakai Windows untuk pengecekan remote server yang sudah kita konfigurasi. Yang terakhir, kita memakai aplikasi untuk meremote namanya PuTTY atau kita bisa pakai WinSCP ya. Kalian mau pakai yang mana itu tergantung. Ini peralatan yang harus dibutuhkan untuk praktek konfigurasi remote server hari ini. Kemudian kita langsung main ke kasus soal. Ada kasus soal, saya kasih nomor 1. Terdapat satu buah server dengan alamat address, IP address 193.4.5.6/28. Pertanyaannya /28 sebentar. Nah, seperti ini dengan IP address. Saya ulangi dengan IP address 193.4.5.6/28. Pertanyaannya bagaimanakah caranya remote server bisa dilakukan. Oke, ini pertanyaan kasus soal nomor 1 ya. Satu aja nanti kita akan bahas. Yang pertama kita bikin konsep dulu. Ada server nanti akan terhubung ke klien untuk pengujian. Servernya itu dia punya alamat 193.456/28. Terus kliennya berapa Pak? Berarti nanti dulu sabar. Pertama kita kerjakan dulu subnettingnya 193.4.5.6/28. Kita cari dulu addressnya. Addressnya berarti 193.456. Pak, cara ngitungnya gimana? Tidak perlu saya jelaskan karena sudah ada di materi sebelumnya. Kemudian netmask 255 karena /28, network 193.450 karena ada di subnet 0 atau network 0. Kemudian broadcast 193.4.5 karena /28 ada di subnet 0, berarti broadcastnya 15. Nah, ini subnetting yang sudah kita kerjakan ini akan kita masukkan dulu di konfigurasi IP address. Oke, biar enak
langkah-langkah praktek. Langkah-langkah praktek. Langkah-langkah praktek. Yang pertama, kita harus konfigurasi IP address, di mana konfigurasi IP address ini sudah ada di video saya sebelumnya, jadi nanti tidak perlu banyak saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua, instalasi aplikasi remote server. Remote server. Atau kita bisa install kalau di Debian namanya SSH server. SSH server. Nah, perlu saya tekankan lagi, langkah 1 dan langkah 2 ini bisa dibolak-balik. Artinya tidak perlu langkah 1 dulu baru 2. Kalian pengen install dulu juga tidak ada masalah. Pengen install dulu juga tidak ada masalah, baru IP address. Tapi untuk kali ini, pembelajaran kali ini saya akan IP address dulu, baru install aplikasinya. Yang ketiga, baru pengecekan di klien. Pengecekan di klien. Nanti bagaimana cara pengecekannya akan kita jabarkan satu-satu. Baik, sampai sini jelas ya. Kalau sudah jelas, mari kita buka VirtualBox-nya. VirtualBox-nya di sini sudah ada VirtualBox-nya. Nah, kita run administrator atau kita langsung buka aja. Wait, sabar ya. Tunggu sebentar. Nah, apa yang kita lakukan di VirtualBox nanti kita atur dulu. Kenapa harus diatur? Karena kita melibatkan dua hal, satu server, yang satu klien. Itu kenapa VirtualBox-nya harus diatur dulu. Oke, VirtualBox-nya sudah kebuka seperti ini. Kita clone dulu. Kita clone dulu. Kenapa harus di-clone? Agar ketika kita praktek berikutnya tidak perlu instalasi Linux Debian lagi. Saya kasih nama remote server. Nah, proses ya. Oke, sambil menunggu clone, saya ingatkan kembali, masih pandemi ya, jaga jarak, tetap gunakan masker, protokol kesehatan juga tetap dipatuhi ya, karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tapi yakinlah badai pasti akan berlalu, jadi jangan pesimis ya, jangan pesimis, semuanya pasti akan indah pada waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Ya, masih menunggu proses. Ya, sabar ya. Oke, sambil menunggu, nanti akan saya jabarkan pengaturan VirtualBox-nya akan seperti apa. Pengaturan VirtualBox. Yang kita atur adalah jaringannya. Jaringannya. Karena tadi konsep remote server adalah memastikan pengguna dapat mengendalikan server dari jarak jauh dengan bantuan jaringan komputer ya. Itu makanya kita atur jaringannya. Oke, ini sudah jadi clone-nya. Clone itu membuat dua sama persis. Nah, yang Debian ini adalah hasil instalasi, yang remote server juga nanti hasil instalasi Debian. Jadi kita tinggal meneruskan apa yang diteruskan, yang poin 1 dan 2. Berarti kita boleh 1 dulu atau 2 dulu. Yang enggak boleh 3 enggak boleh di awal, harus di akhir. Oke, kita atur dulu. Kita atur dulu remote servernya untuk Debian-nya, kita atur. Apa yang harus kita atur jaringannya ya. Nanti ada 3 hal, kita pilih yang mana, sabar. Sabar ya, nah, ini udah ada. Jaringan atau network kita atur, hanya jaringan aja. Jika kita memilih bridge adapter, berarti kita harus menyiapkan 2 komputer. Berarti kita harus menyiapkan 2 komputer. Sedangkan tadi di persiapan alat yang harus kita siapkan, saya hanya menyarankan seperangkat, hanya 1 buah komputer. Berarti pengaturan bridge adapter tidak kita pilih, karena harus menyiapkan 2 komputer dan 1 sambungan kabel. Nah, nanti kalian akan repot sekali. Oke, kita pilih yang lain. Internal network Pak, bagaimana? Jika kita memilih internal network, berarti kita cukup menyediakan 1 buah komputer, bisa laptop atau desktop, tetapi di VirtualBox ya, kalian harus menyiapkan server dan klien secara virtual. Servernya sudah ada, saya kasih nama remote server,
kliennya kita harus install sistem operasi GUI, biasanya kita pakai Windows. Nah, itu yang membuat lama lagi, karena ini tidak ada dan saya belum install Windows-nya di VirtualBox, makanya pengaturan internal ini kita abaikan dulu, jangan kita pilih yang ini. Terus kita pakai yang mana, Pak? Nah, ini ada host only adapter. Nah, kita pakai yang ini, kenapa? Servernya bisa pakai di VirtualBox, kemudian kliennya kita bisa pakai di desktop ini untuk mengecek. Jadi simple. Misal kalian nggak mau ribet, kita pakai yang host only aja. Berarti ada 3 pengaturan, bisa dipakai semua, tergantung kondisi yang kalian hadapi. Kalau saya di sini praktek, saya pengen cepat aja, pakai virtual host only, satu servernya di VirtualBox, kliennya ada di laptop ini sendiri. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita pilih yang host only, kita mulai. Kita mulai praktek aja. Kita praktek di Debian. Kita mulai dari awal IP dulu ya. Kita mulai dari awal IP dulu. Sudah ada di video saya sebelumnya, jadi nanti kita cepat aja. Baru pada saat install nanti akan saya jelaskan sedetail-detailnya. Masih proses. Dan ini bisa dilakukan di laptop yang spesifikasinya tidak terlalu tinggi. Jadi jangan berkecil hati ketika Pak saya hanya punya laptop yang speknya rendah, bisa aja. Cuma resikonya kayak laptop yang saya pakai agak lambat. Kalau pengen cepat, memang spesifikasinya harus lebih tinggi. Karena memanfaatkan apa yang ada, makanya saya pakai apapun medianya, yang penting kita bisa belajar bersama. Oke, ini udah mulai tampil halaman Debian-nya, teks ya, halaman Debian-nya teks ya. Baik, kita masuk di halaman login Debian, kita langsung login aja. Langsung kita konfigurasi yang pertama tadi apa? IP address ya. Oke, kita konfigurasi IP address dulu. /network/interfaces. Oke, di sini kita hapus 3 terakhir ya, kita hapus 3 terakhir. Oke, kita ketikkan auto ETH0 ifs ETH0 init static, kemudian ketikkan address-nya, address 193 sesuai soal ya, 56 dengan netmask karena /28 255 255 255 240, kemudian networknya 193.450 karena itu ada di subnet pertama, broadcast karena ada di subnet pertama berarti 193.5.6 193 sorry 4 5 15. Kita simpan sekaligus keluar, Ctrl X Y enter, kemudian kita restart networkingnya, service networking restart. Kita if config untuk memunculkan IP-nya. Oke, IP-nya sudah muncul, berarti tahap 1 konfigurasi IP address sudah kita lewati. Tahap 2 adalah instalasi aplikasi remote server. Nah, untuk instalasi aplikasi remote server kita siapkan dulu master aplikasinya ada di mana. Dia ada di Debian binary 1 atau DVD1. Kita cek lagi ketika kita sudah mengklik DVD1 tadi, kita pastikan lagi dia akan tercentang atau terchecklist. Jika sudah seperti ini, kita pastikan lagi pakai perintah apt-cd-rom add. Kita enter. Masih berjalan, jika benar, dia kelihatan bahwa ada binary satunya. Kelihatan di layar ada binary satunya, berarti master dari DVD satunya sudah masuk. Artinya kita siap untuk install. Terus Pak, bagaimana installnya Pak? Kita tidak bisa pakai klik. Ya, terpaksa installnya memang kalau di Debian teks seperti ini kita pakai installnya pakai perintah. Perintahnya apa? apt-get spasi install. Aplikasinya kita tulis SSH aja, bukan SSH server ya. Jika berhasil akan ada proses instalasi, kita tinggal pilih yes atau no. Kalau kita pilih no, kita akan kembali gagal install. Kita pilih yes aja. Sudah berjalan.
Ada prosentase yang berjalan, berarti proses instalasinya udah benar. Proses instalasinya udah benar. Oke, menunggu sebentar lagi ya. Jalan agak lama sedikit. Ya, sabar. Ya, oke, udah ada tanda pagar, artinya instalasi udah selesai, berarti langkah 2 sudah kita lewati. Tinggal pengecekan di klien. Tadi kita pakai host only, berarti kliennya langsung ada di desktop atau laptop yang kita pakai ini sendiri. Ya, kita kembali ke konsep. Jika IP-nya 193.456/28 di server, di klien akan jadi gateway. Di klien akan jadi gateway. Oke, kita masukkan alamat di klien dulu. Open Network and Internet Setting. Nah, seperti ini kita pilih Ethernet. Change adapter network and change adapter option ya, sorry. Bentar, sabar. Nah, oke, kita masuk sini. Yang kita masukkan IP-nya bukan di Ethernet, karena kita host only, kita masukkan di virtual host only network. Kita masukkan IP-nya, properties, seperti pada saat konfigurasi IP di Windows ya. Caranya sama. Kita pilih yang IP versi 4. Kita pilih yang IP versi 4. Sabar sambil menunggu. Ya, usahakan laptopnya speknya lebih tinggi ya, biar lebih cepat. Nah, ini kita masukkan IP-nya tadi. IP address-nya Debian akan jadi gateway, berarti gateway-nya 193.456. Netmask-nya apa? Netmask-nya sama seperti di Debian, 255, 255, 255, 240. Kemudian IP address-nya 193.455. Angkanya ini bebas asal tidak 6, yang penting satu network. Alamat validnya adalah 1 sampai 14. Kita pilih salah satu angka itu selain angka 6. Coba kita pilih 1. 2 boleh Pak? Boleh aja. Kita pilih 1. Kita oke. Kita oke. Kemudian langkah berikutnya kita cek koneksinya dengan perintah ping. Cek koneksinya dengan perintah ping. Yang di ping apa? Yang di ping adalah IP soal, IP Debian 193.456. Udah jalan, apakah terkoneksi apa enggak? Nah, kita tunggu dulu. Oh, salah ketik ya, bukan 193, ternyata 192. Kita ulang lagi. 193, makanya dia request timeout atau tidak terhubung. Terputus ya. Nah, kita ulang lah. Kalau ada hasil seperti ini berarti antara klien sama servernya sudah terhubung. Itu salah satu syarat supaya kita bisa meremote server Debian tadi. Langkah berikutnya ngapain? Kita buka aplikasi putihnya. Agar apa? Agar kita bisa meremote si Debian tadi. Ya, ini kebetulan sudah ada aplikasi putihnya. Yang gambarnya ada 2 komputer ya. Nah, terus di sini kita ditawarkan memasukkan IP address. IP address yang kita masukkan IP yang mana? Jangan sampai salah. IP server yang di sini, IP soal kita masukkan 193.456. Kalau salah berarti nanti akan tidak terkoneksi ya sama si putihnya. Nah, enter. Nah, jika ada seperti ini, ada security alert, kita pilih yes. Kita pilih yes, kemudian kita akan masuk login. Login sebagai apa ini? Ya jelas kita masuknya loginnya seperti login kita di Debian. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian SO root. Nah, kita sudah sampai tampil seperti ini. Kita bisa ngapain aja setelah kayak gini? Nah, kita bisa mengendalikan si server Debian-nya. Apapun bisa kita lakukan. Misal kita pengen menampilkan IP address yang sudah kita konfigurasi di Debian dengan perintah ifconfig. Nah, dia keluar seperti saat kita di depan server Debian, tapi kita ada di
tempat lain menggunakan putih. Ya. Apalagi Pak yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa konfigurasi hal lain di sini. Konfigurasi FTP, proxy, dan lain sebagainya. Cuma dalam kesempatan kali ini kita hanya fokus bagaimana sih cara remote server di Debian itu. Oke, agar lebih jelas lagi, saya akan mematikan Debiannya dari putih ini. Bisa nggak ya? Nah, kita coba. Mematikan dengan perintah power off. Nah, Debiannya samping, dia ada perubahan, kemudian menghilang. Berarti sudah benar, kita bisa mengendalikan si server Debiannya dari sini, kita bisa mematikan, bisa mengkonfigurasi yang lain. Nah, saya kira cukup sekian ya dari saya, semoga bermanfaat. Demikian materi mengenai konfigurasi remote server di sistem operasi Linux Debian yang bisa saya sampaikan, semoga membawa manfaat. Jika kalian sudah bisa menguasai materi ini, kalian nanti di dunia kerja, misal kalian kok direkrut oleh industri di luar negeri, kalian tidak perlu berangkat ke luar negeri untuk bekerja, karena kalian bisa meremote server dari industri tersebut dari rumah. Jadi materi ini sangat bermanfaat, jadi kalian nanti ini zamannya digital, tidak perlu datang ke lokasi kerja untuk bekerja meremote server dari yang tanggung jawab kalian tersebut. Ya, salam dari saya, stay health, stay at home, tetap pakai masker, jaga kesehatan, jangan berkerumun, SMK bisa, SMK hebat, SMK Kesuma luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.